Yamaha adalah produsen yang paling maju dalam hal inovasi. Bahkan bisa dibilang Yamaha sudah melakukan hal ini dari zaman dulu sampai saat ini. Kasarnya tidak ada produsen lain yang semaju Yamaha dalam hal inovasi. Saking majunya inovasi Yamaha, terkadang inovasi Yamaha sempat membuat landscape pasar otomotif khususnya di Indonesia berubah. Dan hal ini bisa kita buktikan ketika tahun 2007, yang mana Yamaha meluncurkan Yamaha Fiction untuk pertama kalinya. Ketika Yamaha mengeluarkan motor ini, Yamaha langsung merubah landscape pasar yang ada, yang mana pasar motor Indonesia masih didominasi oleh motor yang masih menggunakan karburator, rangka konvensional, dan desain yang cenderung kaku. Yamaha merubah itu semua, yang mana Fiction langsung datang dengan sesuatu yang benar-benar baru. Mesin 150cc yang sudah berpendingin cairan, sistemnya injeksi, rangkanya Delta Box, dan fitur yang lumayan oke untuk saat itu. Bahkan bisa dikatakan fitur yang ada di Yamaha Fiction seperti motor mahal. Dengan hal tersebut aja, Yamaha Fiction langsung menjadi raja motor batangan. Memang, motor ini bukan yang paling ngebut dan juga bukan yang paling mahal, tapi Yamaha Fiction adalah motor yang paling modern pada masanya. Dan ya, Fiction laris manis di pasaran. Dan selama bertahun-tahun, Fiction langsung menjadi tulang punggung Yamaha di segmen sport 150cc. Kemudian karena saking lakunya, Yamaha terus memberikan perubahan terhadap Yamaha Fiction. Yamaha generasi A pertama keluar pada tahun 2007 sampai tahun 2010. Kemudian Yamaha memberikan facelift kepada Fiction di tahun 2010 sampai tahun 2012. Lalu pada tahun 2012 akhir sampai tahun 2015, Yamaha Fiction berubah menjadi Yamaha Fiction Lightning. Kemudian pada tahun 2015 sampai tahun 2017, Yamaha Fiction Advance dengan kelistrikan DC dikeluarkan oleh Yamaha. Dan terakhir pada tahun 2017, Yamaha mengeluarkan Yamaha Fiction R. Jika dilihat dari sejarahnya yang ada, Yamaha Fiction sudah mengalami 5 kali perubahan dalam masa hidupnya. Dan sejauh ini diketahui Yamaha Fiction sudah terjual lebih dari 2,5 juta unit dari tahun 2007 sampai tahun 2025. Ya, ini adalah angka yang cukup banyak untuk sebuah motor naked. Tapi sayangnya setelah semua kesuksesan tersebut, di akhir tahun 2025 ini, Yamaha akhirnya mengumumkan kalau Yamaha Fiction R akan disuntik mati alias tidak diperjualbelikan lagi. Namun kenapa? Kenapa Yamaha menyerah terhadap Fiction varian ini? Jawaban paling sederhananya adalah perubahan perilaku konsumen karena pabrikan sudah memberikan terlalu banyak pilihan. Oke, kita harus paham posisi Fiction terlebih dahulu secara general. Jadi gini, lebih dari 1 dekade lalu, pilihan motor selain motor bebek bisa dibilang cukup terbatas. Dan pada saat itu, kebanyakan orang Indonesia sangat mengidamkan motor sport fairing sebenarnya. Namun sayangnya di pasar tidak ada produsen yang memberikan hal tersebut kecuali Kawasaki Ninja RR. Dan karena Kawasaki Ninja RR ini adalah motor 2 tak, peminatnya jadi kurang banyak. Karena di saat itu ada isu tentang motor 2 tak akan dihapus dan tidak boleh digunakan lagi. Ditambah harga Kawasaki Ninja RR saat itu juga sudah bisa terbilang cukup mahal. Tapi kan ada CBR 150 CBU. Ya benar sih, tapi baik lagi harga motor ini terlalu mahal. Yang mana pada saat itu motor di atas 25 juta dirasa terlalu mahal. Kalau sekarang sih ya 25 juta cuma dapat motor entry level. Namun saat itu harga 25 juta udah bisa dapat motor sport CBU. Dengan kondisi tersebut, akhirnya banyak orang yang mencari pelarian di motor-motor naked sport, misalnya Honda Tiger dan Yamaha Fiction. Disinilah peran Yamaha Fiction dimulai. Yamaha Fiction memiliki sesuatu yang hampir tidak dimiliki kompetitornya, yaitu rangka yang besarnya layaknya motor gede. Dengan adanya modal itu dan desain yang bisa dibilang cukup oke di zamannya, banyak orang yang akhirnya mengakali Yamaha Fiction menggunakan fairing. Iya, mungkin buat sebagian dari kalian gak pernah tahu kalau penjualan fairing custom untuk Yamaha Fiction dan motor batang lainnya sempat booming banget di Indonesia. Mungkin hasilnya kebanyakan jelek, tapi kalau hasilnya menarik, ini langsung menjadi acuan terhadap orang lain. Apalagi kalau hasilnya rapih banget seperti Yamaha R15 V1 yang tidak masuk Indonesia. Karena kalau dilihat-lihat Yamaha R15 V1 ini belakangnya mirip Fiction, depannya ya Yamaha R15. Dengan adanya hal tersebut, akhirnya Yamaha Fiction menjadi motor pelarian yang sempurna. Tapi sayangnya, ekspektasi kebanyakan orang terhadap modifikasi fairing ini terkadang terlalu tinggi. Yang mana pada akhirnya banyak yang kecewa terhadap hasil modifikasinya, karena dinilai tidak menyatu dengan motornya dan banyak area kosong. Tapi walaupun begitu, tren masih terus berlanjut dan tren ini lambat laun akhirnya berakhir ketika Yamaha mengeluarkan Yamaha R15 pada tahun 2014 dengan harga yang tidak terpaut jauh dari Yamaha Fiction Lightning. Ketika Yamaha mengeluarkan Yamaha R15, status Yamaha Fiction yang tadinya motor pelarian langsung berubah statusnya menjadi motor yang ditinggalkan.
Kenapa? Ya karena Yamaha R15 hadir dengan memberikan semua ekspektasi yang sebelumnya tidak semua orang dapatkan, yaitu sport fairing 150cc dengan harga yang terjangkau. Bentar, kenapa Fiction harus kita sandingkan dengan motor sport fairing? Memangnya tidak ada yang menikmati Yamaha Fiction apa adanya? Oke gini, mungkin ini adalah pikiran kita kalau melihat pasar saat ini, tapi kalau kita melihat pasar di era tersebut, semua sangat berbeda. Dan semua ini dibantu oleh demand orang Indonesia terhadap MotoGP yang sangat besar saat itu. Ya, di era tersebut bisa dikatakan MotoGP hampir menjadi tontonan wajib setiap keluarga di hari Minggu. Dan karena hal tersebut juga banyak orang yang ingin banget menggunakan motor sport fairing. Dan lagi-lagi, di pasar tidak ada yang menawarkan hal tersebut. Karena tidak tersedia di pasar, Yamaha Fiction adalah salah satu jawaban yang bisa mewujudkan hal tersebut. Bahkan di bengkel custom pemasangan fairing custom ini, banyak yang mengantri pada saat itu. Dan hal ini membuktikan kalau permintaan fairing untuk motor naked sport cukup tinggi di masa itu. Lagi pula, semenjak Yamaha R15 keluar, penjualan motor naked sport langsung turun drastis. Jadi ya, semua ini ada sangkut pautnya. Dan kalau kita mau cocok logika lebih lanjut, sebenarnya yang membunuh Yamaha Fiction selain pasar, ya Yamaha sendiri. Jika kita lihat line up motor Yamaha di kelas motor sport naked 150cc, hampir semua motornya tumpang tindih. Yamaha Fiction tidak berdiri sendiri lagi. Karena di line up ini, selain Yamaha Fiction, Yamaha juga mengeluarkan Yamaha Sabre. Lalu selain Sabre, tentu aja ada Yamaha MT-15. Dan semua motor tersebut, walaupun memiliki desain yang berbeda-beda, tapi dalam beberapa aspek semuanya terasa mirip. Disinilah kesalahan Yamaha, yang mana mereka sering banget melakukan kanibalisme di line up motornya. Dan ya, alasan saat ini Yamaha mensuntik mati Yamaha Fiction karena mereka ingin fokus pada motorsport yang relevan dengan selera konsumen saat ini. Jika dilihat dari alasan ini aja, ya tentu aja ini membuktikan lagi kalau Yamaha memang selalu melakukan kanibalisme di line up motornya. Oke, mungkin saat ini Yamaha hanya mengumumkan Fiction R yang didiscontinue dan varian standar masih diperjualbelikan. Pertanyaannya adalah kapan varian standar Yamaha Fiction akan disuntik mati juga? Jawabannya kemungkinan tidak akan pernah selama mesinnya masih sesuai dengan regulasi. Dan jika regulasi Euro 5 diberlakukan untuk sepeda motor, ya kemungkinan Yamaha Fiction baru akan tamat riwayatnya. Karena Yamaha tidak mungkin akan melakukan perubahan di motor yang bisa dibilang hampir tidak laku saat ini di pasar Indonesia. Iya kan? Mungkin Fiction R ini petanda bagi Yamaha kalau mereka ingin melakukan jalan santai di line up motor naked sportnya. Dan secara bisnis, Yamaha sudah melakukan hal yang sangat tepat. Ya ngapain buang-buang anggaran lagi di motor yang kurang laku? Ya kasarnya, Fiction varian standar hanya akan menjadi penunggu gudang saat ini supaya katalog Yamaha masih terlihat lengkap aja. Motor ini laku syukur nggak ya udah, karena ia emang bukan lagi menjadi prioritas utama Yamaha lagi. Jangankan Yamaha Fiction, naked sport lainnya pun juga sama aja, penunggu gudang sejati. Iya kan? Pasar naked sport di Indonesia sepertinya tidak akan pernah bisa bangkit lagi sampai kapanpun. Gimana nih menurut kalian? Kapan Yamaha Fiction ikut disuntik mati juga seperti Fiction R? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.